Hakikat manusia dan pengembangannya. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan seperti pertama, pengetahuan, dua, kemauan dari dalam diri atau kesungguhan diri. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam memenuhi konsep pendidikan, yaitu pertama, ada kemampuan menyadari diri atau beradaptasi. Kedua, kemampuan bereksistensi atau mampu menetapkan diri. Ketiga, pemilikan kata hati atau kemampuan dalam mengambil keputusan baik atau buruk yang berkaitan dengan moral dan perbuatan. Yang keempat, moral atau etika berkaitan dengan sopan santun. Kelima, bertanggung jawab atau menanggung akibat dari perbuatan atau konsekuensi. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Yang ketujuh, kesadaran melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan ke-8, menghayati kebahagiaan. Selanjutnya ada dimensi hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila atau bermoral, religius atau keberagamaan. Selanjutnya ada pengembangan dimensi. Yang pertama, pengembangan utuh itu meliputi ada aspek. Aspek ini dibagi menjadi 3, yaitu jasmani, rohani, spiritual. Yang kedua ada dimensi. Dimensi itu dibagi menjadi individualitas, sosialitas, kesusilaan, dan keberagamaan. Yang ketiga, domain atau ranah. Nah, domain atau ranah ini dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, psikomotorik, atau afektif. Kognitif adalah pengetahuan, psikomotorik adalah keterampilan, afektif adalah sikap. Dan yang keempat, pengembangan tidak utuh bila ada di antara aspek dimensi dan domain atau ranah dalam proses pengembangannya terabaikan untuk ditangani. Aliran-aliran dalam pendidikan. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya telah ada pada waktu dilahirkan, dan itu yang menentukan hasil perkembangannya, atau pendidikan tidak dapat mengubah sifat bawaan anak peserta didik. Yang kedua ada aliran empirisme. Ini berlawanan dengan kaum nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan putih bersih, seperti kertas putih, tidak membawa potensi apa-apa. Namun, perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan atau lingkungannya. Yang ketiga, aliran naturalisme. Nature artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak atau manusia sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh alam atau pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Yang keempat, aliran konvergensi, bahwa anak sejak lahir telah membawa pembawaan atau potensi-potensi. Namun dalam perkembangan selanjutnya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikannya. Pembawaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan pendidikan dan lingkungannya. Sebaliknya, pendidikan dan lingkungan tidak akan berhasil baik jika pada diri anak tidak ada pembawaan yang mendukungnya. Tutwuri Handayani. Ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, pakar pendidikan Indonesia sekaligus pendiri perguruan Taman Siswa. Tutwuri Handayani ini berasal dari bahasa Jawa. Tutwuri yang artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti mendorong, memotivasi, atau membangkitkan semangat. Dapat disimpulkan bahwa aliran ini mengakui adanya pembawaan, bakat, maupun potensi yang ada pada anak sejak lahir.
Dengan kata tutwuri ini, pendidik diharapkan dapat melihat, menemukan, memahami bakat atau potensi-potensi apa yang timbul dan terlihat pada anak didik untuk selanjutnya dapat dikembangkan dengan memberikan motivasi maupun dorongan ke arah pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi-potensi tersebut. Bicara tentang landasan pendidikan, yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik di jalan baru. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Dan yang kedua, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi. Pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Dan yang ketiga, ada landasan psikologis. Implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Landasan pendidikan. Apa itu landasan? Landasan adalah fondasi, dasar, dan pedoman. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan, manusia yang belajar pendewasaan kehidupan yang berarti. Landasan kependidikan adalah dasar, pedoman dalam mencapai rangkaian kegiatan menuju dewasa untuk kehidupan yang berarti. Kemudian ada landasan filosofis pendidikan Pancasila. Jiwa bangsa Indonesia menjadi semangat dalam berkarya di segala bidang. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Kemudian, bicara tentang teori-teori pendidikan. Ada 4 teori pendidikan, yaitu teori pendidikan klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini berasumsi bahwa sejak anak dilahirkan, anak tersebut telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan dapat mengembangkan potensi tersebut. Teknologi pendidikan, yaitu isi pendidikan disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan media elektronika dan para peserta didik belajar secara individual. Kemudian teori yang terakhir, teori interaksional. Pendidikan interaksional yaitu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. 4 pilar pendidikan Indonesia. Yang pertama, learning to know, learning to be, learning to live together. Hakikat manusia dan dimensi-dimensinya. Yang pertama,
pada Tripusat Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20